Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sporty Field. Pada video kali ini, gue akan sedikit membahas tentang kelemahan dari formasi futsal 1-2-1. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa formasi futsal 1-2-1 ini menjadi formasi yang banyak digunakan oleh tim futsal manapun. Dan kenapa formasi futsal 1-2-1 ini kerap digunakan? Karena keseimbangannya. Kita bisa lihat di sini untuk formasi futsal 1-2-1, tim itu udah punya posisi-posisi yang tepat. Maksud gue gini, jadi satu di belakang, dua di tengah, dan juga satu di depan. Jadi ini formasi bisa dianggap stabil dan juga formasi terbaik untuk saat ini. Akan tetapi meskipun bisa dibilang formasi terbaik, tetap saja formasi futsal 1-2-1 itu memiliki kelemahan. Apalagi jika tim baru pertama kali menggunakan formasi futsal 1-2-1 ini. Jadi untuk yang pertama, kelemahan yang pertama itu bisa kita lihat ketika defend ya. Jadi di sini kita akan menggunakan pion yang berwarna kuning di sini untuk defense-nya. Sementara merah ini untuk offense. Nah, kita defense-nya itu area di sini setengah lapangan, dan ini tentu saja menyerang ke depan yang merahnya. Nah, kelemahan pertama adalah ketika defense ini terlalu lebar, jadi tidak menjaga kerapatan. Nah, jadi instruksinya mungkin pelatih menginstruksikan defense area, akan tetapi pemain ikut menafsirkan selain defense area, kan pemain juga berkewajiban untuk menjaga lawannya. Nah, tetapi ini pemain ini menjaganya itu terlalu keluar dan tidak menjaga kedalaman. Kan defense formasi futsal 1-2-1 yang benar kan seperti ini, menjaga area kedalaman. Cuman ada aja beberapa pemain yang terlalu keluar jaganya. Nah, kalau misalkan ngejaganya seperti ini di sebelah sini kan kosong, ya kan? Di sebelah sini kosong. Jadi bisa aja pivot ini pinter buat narik anchor. Dia lari ke sisi sini, anchor otomatis kan bakalan ngikutin sedikit. Nah, yang ini dia nggak karena fokusnya itu ke bola dan juga ke lawan. Sementara di sini ada ruang bebas. Nah, kalau udah begini, pemain anchor ini bisa passing ke area sini. Yang ini check in check out. Nah, kalau udah begini, pertahanan itu akan buyar. Jadi ini bisa punya opsi, ini otomatis kan bakalan langsung ke sini kan, covering. Nah, yang ini kan kosong jadinya. Yang ini kosong, jadi yang ini bisa passing dan shooting tiang 2. Dan juga kalau misalnya yang ini telat cover, ini bisa langsung ke dalam dan langsung shooting. Itu kelemahan yang pertama. Jadi gue ulang, untuk kelemahan yang pertama dari formasi futsal 1-2-1 adalah defense, terutama flank, ini terlalu keluar, terlalu melebar, jadi tidak menjaga kedalaman. Sehingga ketika pivot lawan itu mancing ke area sini untuk minta dipassing dan anchornya ini ngikutin, sisi sini kosong, anchor tim lawan bisa passing ke area sini. Yang ini check in check out langsung. Nah, yang ini bisa bawa ke dalam shooting atau enggak ketika ini
udah langsung cover, ini bisa langsung passing ke sini, tiang 2 selesai. Seperti itu kelemahan yang pertama dari formasi futsal 1-2-1. Untuk kelemahan yang kedua, oke, kalau tadi itu terlalu melebar, sekarang ini terlalu rapat kelemahannya terlalu rapat. Kenapa gua bilang ini kelemahan? Karena kalau misalnya ini posisinya kayak begini, gua bilang bagus. Ini udah bener defense-nya. Nah, yang salah adalah ketika ini di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini misalkan passing ke sini, otomatis kan ini datang lucut. Nah, lucut kan begini, ini keluar gerak sini. Nah, bahayanya sebenarnya kelemahannya itu ketika ini nyamperin, kemudian main passing pendek, otomatis kan bakalan ngegeser sebelah sini kan. Kemudian anchor lawan ini pinter ngelihat ini flanknya udah terbuka. Jadi ketika main wall pass, on touch, set tiba-tiba langsung diputar ke sini. Langsung bisa shooting atau enggak set yang 2. Nah, itu kelemahan formasi 1-2-1 selanjutnya. Jadi terlalu mengikut ke area sini, ke area yang dipancingnya. Jadi lawan kepancing. Ininya ke sini, ininya terlalu melebar, ininya ke sini. Sini. Dan ininya seperti ini. Dan anchor ini pinter, langsung oper ke sini. Ini bisa shooting, bisa juga tiang 2. Itu kelemahan formasi futsal 1-2-1 yang kedua. Selanjutnya, kelemahan formasi futsal 1-2-1 yang selanjutnya yaitu ketika bermain press. Jadi di sini ini ngepres. Nah, ini kan yang kuning defense press ya. Nah, jadi sebenarnya ini enggak cuman terjadi di pola 1-2-1. Bisa juga ini terjadi di pola 2-2 atau pola 3-1, 1-3 dan sebagainya. Karena untuk kelemahan selanjutnya adalah defense ketika diminta press itu mengambil sekali. Jadi mengambil sekali dan juga jaraknya itu terlalu dekat dengan si yang megang bola. Jadi ketika ini pemain masih stabil posisinya, yang ini udah buru-buru neken. Nah, dan anchor ini punya skill yang lumayan bagus, bisa flap, lewat. Nah, kalau udah begini itu pertahanan jadi buyar. Kalau udah kelewat satu, dan ini bisa naik, ini bisa ke sini, yang ini otomatis cover. Nah, kalau udah gini kan jadinya kan itu 1-3 lawan 1 habis. Jadi ini shooting atau enggak ini di sini shooting. Kayak begitu. Jadi kelemahan yang selanjutnya dari formasi futsal 1-2-1 itu adalah ketika full press. Full press salahnya pemain mengambil sekali dan tidak menjaga jarak dengan si pemegang bola. Nah,
Jadi ngambil sekali, terlalu dekat, lewat, ini habis, ini otomatis. Nah, ini pasti naik, ini pasti naik. Nah, yang ini bingung nih. Yang ini kadang-kadang di fan-nya itu kadang-kadang ini misalkan cover ke sini langsung ambil. Yang ini telat datangnya, nutupnya bisa passing ke sini atau enggak. Yang ini terlalu ke dalam, yang ini masih di sini. Nah, bisa passing ke sini. Ke sini, ini cover datang. Sorry, ini Nah, ini bisa langsung lepas shooting. Kayak begitu kelemahannya. Jadi baik formasi apapun itu pemain harus memiliki yang namanya sabar. Jadi jangan ngambil sekali dan juga jangan terlalu dekat dengan si pemain. Kecuali kalau misalnya pemainnya ini unstable. Jadi lagi dalam kondisi yang enggak stabil posisinya. Nah, misalnya kalau misalkan berhadapan kayak begini, ini posisinya stabil namanya. Tapi kalau misalkan ini, nah dia udah membalik badan kayak begini, nah ini namanya nggak stabil. Kalau misalkan udah begini, kalian bisa langsung press up, ini otomatis kan minta turun. Up. Yang ini. Nah, kalau udah begini baru bisa kalian pepet. Kalian pepet dengan cara tetap jangan ngambil sekali. Yang namanya defense itu sebenarnya prinsipnya adalah menunggu kesempatan lawan melakukan kesalahan. Nah, kalau misalkan udah begini otomatis pasti bakalan melakukan tingkat lawan melakukan kesalahan itu sangat besar. Jadi misalkan ini udah kepepet, dia bingung, pasti bakalan ngebuang bola. Nah, mungkin itu aja ya pembahasan gue di video kali ini. Kalau misalkan kalian punya request gue mau bahas apaan lagi di futsal ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang, mangga silakan ditambahkan. Yang namanya formasi apapun itu pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Dan ya mungkin itu aja. Jadi kalau misalkan kalian ada usul, ada saran atau ada masukan atau ada tambahan dari apa yang gue berikan ini, silakan tulis di kolom komentar. Gue bakal dengan sangat bergembira, dengan senang hati akan menerima tambahan atau masukan atau kritik dari kalian. So cukup sekian. Kalau misalkan kalian suka video kali ini, silakan klik tombol like. Dan kalau misalkan kalian ingin membantu channel Sportifil terus berkembang dan maju, silakan pencet tombol subscribe-nya. Mungkin sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.